Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nung Perayani SPD, nomor peserta 21800352349. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan uji kinerja di SMK Negeri 1 Kebun Tebu, Lampung Barat, Lampung. Berikut adalah uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Siapa yang mau memimpin? Saya. Semua siap. Berdoa mulai. Selesai. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anaknya Ibu? Baik, Bu. Masih semangat nggak belajarnya? Masih. Ibu absen dulu ya, Nak. Ya, Bu. Ade Arting, Hadir. Apriliani, Arus, Hadir, Bu. Dea, Hadir, Bu. Desti, Hadir. Diana, Hadir. Mai, Hadir. Mela, Hadir. Nelly, Ada, Bu. Pinkan, Hadir, Bu. Rahma, Hadir. Feli, Hadir. Siti Mutmainah, Hadir. Sri Wahyuni, Hadir. Suratmi, Ada, Bu. Erni ya. Hadir. Siapa yang belum dipanggil? Saya, Bu. Siapa, Nak? Ria Jenny. Tri? Oh, Tria Jenny ya. Siapa lagi yang belum dipanggil? Indonesia tanah airku, tanah rumah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan kembali. Oke, sekarang silakan periksa kerapihannya. Kalau ada sampah, silakan buang sampahnya ke kotak sampah. Yuk, diperiksa dulu. Bajunya dirapikan.
bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Kalau ibu bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau ibu bilang sore, tepuk tangan 3 kali. Silakan konsentrasi. Siang, pagi, sore, siang, pagi. Oke, terima kasih. Kemarin kita sudah belajar tentang analisis SWOT, pengertiannya, fungsinya, tujuan dan manfaatnya. Coba ada yang masih ingat enggak apa sih itu analisis SWOT? Saya Bu. Analisis SWOT adalah metode atau strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kelemahan, kekuatan, ancaman, dan peluang dalam suatu usaha. Oke, pintar, tepuk tangan. Kita akan belajar tentang komponen-komponen SWOT dan cara menganalisisnya. Sekarang ibu kasih tahu dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Udah terlihat? Oke, tujuannya kompetensi dasarnya yang pertama apa? Menganalisis peluang bisnis dengan analisis SWOT. Terus keterampilannya ada Melakukan analisis peluang bisnis dengan analisis SWOT. Oke. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama Melalui kegiatan pembelajaran dengan peserta didik. Yang pertama peserta didik Jadi melakukan komponen analisis SWOT dengan benar. komponen analisis SWOT dengan Benar. Kalian di sini harus tahu komponen analisis SWOT. Yang kedua Peserta didik mampu menganalisis peluang bisnis analisis SWOT dengan benar. Oke, berarti kalian di sini dituntut untuk mampu menganalisis, ya. Nanti berarti menganalisis tempat-tempat usaha yang ada di sekitar. Terus yang terakhir keterampilannya apa? Peserta didik mampu menyiapkan hasil analisis peluang bisnis analisis SWOT dengan benar dan eksekusi dengan benar. Oke, berarti di sini kalian nanti mampu menyajikan hasil, artinya presentasi tentang analisis yang ada di daerah sekitar kalian. Toko. Di sini ada toko A dan toko B. Coba perbedaannya apa? Toko A lebih ramai. Oke. Toko A itu lebih ramai daripada Toko B. Berarti kita harus tahu apa yang harus dipertahankan, apa yang perlu diminimalisir, dan apa yang perlu ditingkatkan. Untuk mengetahui ini kita harus tahu apa sih kelemahan, kelebihan, peluang, dan ancaman. Kita akan belajar tentang komponen SWOT. Itu yang pertama ada strength atau kekuatan. Terus ada apa lagi? Weakness. Kelemahan. Terus yang ketiga Opportunity atau peluang. Nah, yang keempat Ancaman. Oke, coba yang pertama Arun bacain. Kekuatan atau strength. Analisis kekuatan situasi ataupun kondisi yang merupakan kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Oke, berarti di sini adanya kekuatan di setiap usaha. Kita harus tahu kekuatan usaha kita itu apa ya. Misalnya apa? Kekuatan dari suatu usaha, misalnya apa? Produknya unik. Oke, produk yang unik. Terus apa lagi? Kualitas. Oke, kualitasnya yang bagus ya. Terus yang ketiga? Tempat yang strategis. Bisa tempatnya yang strategis itu adalah hanya salah satu contoh saja. Sebenarnya banyak ya, nanti kalian bisa cari. Yang kedua, coba siapa yang mau bacain? Ya. Analisis kelemahan situasi ataupun kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Oke, kelemahan artinya menganalisis situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu
usaha. Berarti, setiap usaha itu pasti ada kelemahannya. Contoh dari kelemahan misalnya apa? Keterbatasan modal. Bisa keterbatasan modal. Biasanya yang pertama itu ya. Terus apa lagi? Produk yang tidak lengkap. Oke, produk yang tidak lengkap, pinter. Promosinya berarti kemahalannya. Selanjutnya, ini adalah matrik SWOT. Jadi nanti kalian menganalisisnya melalui matrik SWOT. Di sini ada strength, weakness, opportunities, dan risks. Oke, lihat. Strategi, strength, dan opportunities atau disebut dengan strategi Eksternal. SO. Oke, nah terus jadi strength-nya internal dan eksternalnya opportunity. Jadilah strategi SO. Apa namanya strategi SO? Coba dibacain. Menggunakan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan. Oke, itu mengambil. Untuk mengambil manfaat dari peluang yang ada. Oke, berarti di sini memanfaatkan kekuatan kita untuk memanfaatkan peluang yang ada. Terus yang kedua ada strategi apa? WO apa? Weakness dan Weakness dan opportunity. Jadi strateginya seperti apa nih ketika WO itu digabungkan? mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan yang ada. Oke, berarti di sini memanfaatkan peluang dengan cara mengatasi kelemahan yang ada atau meminimalisir kelemahan yang ada. Terus yang ketiga, terus kelemahannya ada strategi pemasaran yang lebih mengikuti tren. Peluangnya pelanggan setia. Dan yang terakhir ada banyak saing. Ini kalian analisis di lingkungan sekitar kalian. Jadi strategi yang diambil kalian ada strategi SO. SO-nya apa? Mempertahankan kualitas dan memanfaatkan pelanggan setia akan meningkatkan penjualan. Oke, dari produk yang berkualitas sama pelanggan yang setia, maka katanya di situ strength-nya harus dipertahankan, ya nggak? Dan juga memanfaatkan pelanggan yang setia, maka penjualan akan meningkat. Terus ada strategi WO, itu ada contohnya. WO itu apa? Coba contohnya. Strategi pemasaran yang belum mengikuti tren. Oke, di situ W-nya adalah strategi pemasaran yang belum mengikuti tren. Terus O-nya apa? Pelanggan setia. Pelanggan setia. Jadi strategi yang diambil adalah Dengan pelanggan yang setia maka dapat memperluas atau memotivasi untuk melakukan strategi pemasaran yang sesuai dengan tren dan berkualitas pemasaran. Jadi Oke, dengan Ibu di sini ada soal dan jawaban. Nanti satu anak ada yang mendapatkan soal, ada yang mendapatkan jawaban. Tugas kalian adalah nanti mencari pasangan yang akan Ibu kasih waktu. Kalau udah menemukan pasangannya, nanti kalian dapat poin. Ngerti? Oke. Ibu bagiin ya. Ayo, siapa yang bisa? Kondisi yang pengancaman dari luar. atau kelemahan. Jadi kelemahan merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau aktivitas yang ada. Oke, benar, tepuk tangan. Beda, ya, pasangan dulu. Oke, beda, ya. Apa? Pertanyaannya strategi ST, strength dan weakness. Strategi ini dibuat berdasarkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman yang ada. Oke, tepuk tangan. Sekarang Ibu akan bagi kelompok 1, kelompok 4 orang. Ya, yang heterogen artinya yang tidak sama. Kita tidak ada prianya ya. Oke, silakan bagi kelompok 1, kelompok 4 orang. Menurut sesuai bangku kompena, ya Bu.
2, 3, 4 kelompok 2 ya. 1, 2, 3, 4 kelompok 3, terus 2, 3, 4 nah kelompok 4. Berarti ada 4 kelompok ya? Ya, Bu. Oke, kami itu sama ya. Oke, dan Ibu di sini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Oke, di sini untuk menjawab pertanyaan tadi kita harus menganalisis. Di sini lihat, di sini ada tujuan pembelajarannya, referensi dasarnya, kalian bisa baca. Di lembar yang kedua, lihat itu. Di sini disuruh kalian menentukan komponen-komponen analisis SWOT dengan memberikan contoh. Misalnya, kalian harus tahu dulu nama usahanya apa yang ada di sekitar kalian, jenis usahanya, terus alamatnya ditulis ya. Iya, Bu. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Terus di sini ada strength, ada weakness, ada opportunities, dan ada threats. Jadi kalian silakan cari contohnya. Ya, silakan menganalisis toko apa yang mau dikunjungi atau diamati ya. Terus yang lembar kedua itu ada buatlah analisis menggunakan matrik SWOT. Jadi yang tadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dimasukkan ke dalam matrik SWOT. Dan kalian harus cari strategi apa yang tepat untuk menghadapinya ya. Udah sampai sini ngerti? Silakan kelompokkan dan Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan duduk berkelompok. Oke, silakan bergabung sama kita bermain satu-dua. Gimana sih? Yuk, ini baris belakang. Ini berempat, ini ya.
baik nama perusahaan kami Bakso Vino, jenis usahanya makanan, alamat usahanya Bumir, dan kekuatannya produk yang unggul dan berkualitas dan diminati oleh semua kalangan. Kelemahannya itu tempatnya kurang strategis dan berisik oleh kendaraan. Yang ketiga itu peluang pelanggan yang setia. Keempat, ancaman banyaknya pesaing yang menjual produk yang sama. Kemudian matriks SWOT-nya kekuatan produk yang unggul dan berkualitas dan diminati semua kalangan. Kedua, kelemahan tempatnya kurang strategis dan terlalu berisik oleh kendaraan. Peluangnya pelanggan yang setia. Ancamannya banyaknya pesaing yang menjual produk yang sama. Strategi yang kami lakukan itu mempertahankan produk yang berkualitas agar pelanggan selalu merasa puas dengan produk yang kita jual. Strategi WO-nya dengan banyaknya pelanggan yang setia, kita juga harus mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan analisis kami tentang peluang bisnis dengan analisis SWOT. Yang mana toko yang kami analisis ini adalah toko Muliku yang berada di Jalan Lintas Dingin, Pondok Militan, Kecamatan Kedunggi. Untuk penjelasan selanjutnya, maka akan dijelaskan oleh saudara Ari. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi usaha yang dijalankan. Yang pertama itu ada faktor internalnya. Faktor internalnya dari yang kami analisis di toko Muliku adalah ada strength. Strength itu yang pertama produknya unik. Di Muliku itu produknya menurut kami cukup unik karena tidak semua toko memiliki produk-produk tersebut, kayak misalnya kayak buah tangan, parcel, atau ke alat-alat tulis yang lebih bagus dari tempat alat tulis yang lain. Yang kedua ada tempat yang strategis. Di situ di Muliku tuh tempatnya berhadapan langsung dengan Indomaret Wai Teguh. Jadi bisa membuat pelanggan yang datang ke Indomaret dan bisa mampir ke Muliku tersebut. Jadi tempatnya itu setelah kami survei tempatnya sangat strategis. Yang ketiga produknya berkualitas. Di sana produknya bagus-bagus, produk-produk bermerek, kosmetik, aksesoris, ada juga alat-alat tulis yang memang menarik dan bagus. Jadi di sana kekuatannya salah satunya adalah produknya yang berkualitas. Lalu di faktor internalnya ada weakness atau kelemahan. Kelemahannya di Muliku promosinya kurang menarik atau tidak menarik. Karena promosinya strength atau kekuatannya produknya yang unik, O-nya atau opportunity-nya pelanggannya yang loyal. Dengan strategi dengan kekuatan eksternal dari organisasi. Yang satu dengan pelanggan yang loyal dan pertahankan produk yang unik, penjualan meningkat. Lalu kedua ada strategi OW, yaitu peluang dan kelemahan. Ada peluang besar dari luar tapi internal organisasi lemah. Jadi kita perlu memanfaatkan pelanggan yang loyal. Ternyata kita dapat menambah modal. Jadi dengan pelanggan yang loyal dan bisa mengajak pelanggan yang lain, jadi lebih banyak konsumen yang datang ke Muliku. Jadi otomatis pemasukan tersebut jadi lebih bertambah dan meningkat. Yang ketiga ada strategi PS. Ada ancaman dari luar tapi internal organisasinya kuat. Jadi kita bisa melakukan dengan adanya produk yang unik, maka kita dapat bersaing. Jadi kan tadi peluangnya ada tadi kan strength atau kekuatannya ada produk yang unik dengan kayaknya apa adanya market SWOT. Yuk dijawab. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Linelit. Pertanyaannya, untuk apa matriks SWOT itu? Jadi jawabannya, untuk menentukan strategi yang akan kita ambil dalam menghadapi atau mengatasi kelemahan-kelemahan ancaman yang terjadi dalam bisnis kita. Oleh sebab itu, kita harus tahu terlebih dahulu analisis SWOT apa yang ada dalam bisnis kita. Itu bisa dipahami?
Siapa lagi yang mau bertanya? Nina. Apa gunanya strategi WT? Baik, saya akan menjawabnya. Pertanyaannya, apa guna strategi WT? Jawabannya, strategi untuk meminimalkan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam bisnis sekaligus menghindari ancaman. Oke, sudah, silakan berikan kesimpulan dari kelompok kalian. Baik, dari analisis SWOT yang kami lakukan pada tokoh buku, kami mempunyai kesimpulan bahwa analisis SWOT sebagai alat bantu untuk memperluas dan mengembangkan visi dan misi dari sebuah usaha. Kunci keberhasilan didukung oleh sumber daya manusia, dukungan manajemen yang baik, kualitas produk yang baik, pelayanan yang memuaskan, serta harga produk yang cukup bersaing. Analisis SWOT merupakan sebuah alat analisis yang cukup baik, efektif, dan efisien, serta sebagai alat yang cepat dalam menemukan kemungkinan-kemungkinan yang berkaitan dengan pengembangan awal program-program inovasi baru di dalam sebuah perusahaan. Oke, tepuk tangan. Nah, sekian presentasi yang bisa kami jelaskan. Atas kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Sekarang coba siapa yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Oke, Harum, silakan Harum. Jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu analisis SWOT adalah dalam menjalankan usaha kita perlu melakukan analisis SWOT agar kita tahu kedepannya apa hal-hal yang dapat kita ambil untuk memperlancar usaha yang kita jalankan. Oke, tepuk tangan. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang komponen-komponen S-nya ada strength-nya, kekuatan atau kelebihan suatu usaha. Yang kedua ada W, artinya weakness. Weakness itu berarti kelemahan suatu usaha. Terus yang ketiga ada opportunity, artinya peluang. Terus yang keempat yang terakhir ada threat, artinya ancaman. Dan kita sudah belajar tentang strategi atau matriks SWOT. Ada SO di mana ada kelebihan atau kekuatan yang dibarengi dengan adanya peluang. Terus ada WO, artinya weakness dan opportunity, adanya kelemahan dan adanya peluang. Gimana caranya strategi kita untuk mengatasinya ya? Tadi kita sudah belajar. Terus yang ketiga ada strength dan threat, artinya ada kekuatan dan ada ancaman. Yang terakhir ada WT, artinya weakness dan threat, ada kelemahan dan ancaman. Ini Ibu ada refleksi. Gimana perasaan kalian ketika pelajaran Ibu? Silakan diisi dengan jujur ya. Kalau seneng ya seneng gitu. Siapa yang belum kebagian? Ya? Silakan ditulis. Ya, silakan ditulis. Sekarang ini ada tes evaluasi. Karena ini akhir materi kita, jadi ada tes evaluasi 10 soal. Jangan nyontek, dikerjakan ya sendiri-sendiri. Kasih nama sama hasil. Terus silakan ditulis nama dan tidak boleh berdiskusi. Terus soal aja.
Oke, untuk mengakhiri materi atau pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Silakan dipimpin doanya. Semua siap berdoa mulai. Selesai. Mengucap salam. Assalamualaikum